Kita tahu untuk tahun ini Pak, 1.300 triliun, utang jatuh tempo berikut bayaran bunganya. Ya. Nah, saya terus terang bertanya-tanya terus Pak, ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Menteri Keuangan sebelum Bapak, bahwa ada permintaan 8,9 triliun. Berarti permintaan 8,9 triliun oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Keuangan yang baru sudah disetujui ini. Dari Menteri Keuangan yang lama ke Menteri Keuangan yang baru sudah disetujui dong. Itu. Jadi Bu Menteri Keuangan yang lama minta ke Pak Luki untuk ditambahin. Nah, berarti sudah disetujui menjadi 52 kan waktu itu. Nah, kemudian saya tadi diskusi di pimpinan ini Pak. Diskusi di pimpinan itu disampaikan juga bahwa ada yang baru apa tidak di dalam paparan sebelumnya ke paparan saat ini dari KEM PPKF ke nota keuangan. Ternyata yang baru bahwa yang tadinya diminta itu sekarang sudah menjadi pagu nominatif. Itu berarti permintaan sebelumnya 44 ditambah 8,9 triliun sudah disetujui. Nah, itu yang baru Pak Ekal. Nah, itu. Yang baru. Nah, itu yang baru kan? Nah, itu. Itu. Jadi sudah diterima. Nah, sekarang ini karena nanti kita rapat dengan satuan-satuan unit eselon 1, saya beri kesempatan cuma 1 putaran Pak. Karena tadi itu banyak aspirasi Pak. Katanya ini kepingin kenalan sama Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Cuma saya kasih 1 putaran, masing-masing fraksi, saya urut dari PDI Perjuangan, habis itu Golkar, tolong disiapkan masing-masing untuk tanya. Habis itu di pimpinan, setelah itu kita ke rapat berikutnya, gitu, ke masing-masing unit keuangan. Saya beri kesempatan kepada Pak Haris. Baik, terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11, yang terhormat Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beserta jajaran para wakil menteri dan sekjen, beserta seluruh jajarannya. Nah, ini pertama-tama selamat Pak. Ya, 2 hari jadi menteri, sekaligus 2 hari Bapak jadi orang yang paling viral seluruh Indonesia. Ya. Dan ada satu komentar Bapak yang paling menarik Pak, yang saya sukai Pak. Tumbuh 6-7%. Ya. Padahal kita tahu APBN 2026 dipatok di 5,4%. Nah, kita juga tahu bahwa PHK masih terjadi Pak. Pengangguran walaupun turun, ya, masih terasa di masyarakat. Angka kemiskinan juga walaupun turun, masyarakat daya belinya masih susah. Defisit APBN 2,48% itu harus dijaga ketat. Utang jatuh tempo tahun ini cukup tinggi dan juga tekanan internasional juga belum terlalu positif. Tetapi semangat yang Bapak munculkan 6-7%, ini adalah semangat yang menurut saya bagus sekali. Harapannya adalah memang akhirnya angka 8% yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden Prabowo bisa tercapai. Kita sama-sama ingin mencapai ke sana. Tapi persoalannya adalah di 5,4% pertumbuhan ekonomi itu, kalau geser ke 6-7%, tentu kan ada parameter lain yang berubah. Yang berubah itu apanya Pak? Apakah kemudian utangnya dilonggarkan, sehingga utang kita membesar, sehingga kemudian fiskalnya lebih ekspansif lagi, atau apanya? Sehingga bisa tumbuh 6-7%. Dan kira-kira itu akan tercapai kapan Pak? 6-7% ini. Karena jangan sampai nanti
harapan, karena Bapak juga mengatakan dalam 3 bulan akan cerah sekali, rasanya harapan kita semua, Pak. Tapi persoalannya adalah apa yang dirubah dibandingkan dengan Menteri Keuangan yang lama, sehingga bisa akseleratif ke 6 sampai ke 7%. Ya, ini yang pertama, Pak. Yang kedua, mengenai utang, Pak. Ya, kita tahu, Pak, bahwa defisit kita itu kan sudah selama ini cukup ketat dijagain, Pak. Apakah ada wacana untuk kemudian dilonggarkan? Kita tahu untuk tahun ini, Pak, 1.300 triliun, utang jatuh tempo, berikut bayaran bunganya. Ya, nah, saya terus terang bertanya-tanya terus, Pak. Ini apakah memang benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini? Dan untuk tahun depan, kira-kira seperti apa, Pak? Jangan sampai terjadi default. Saya yakin kalau Pak Purbaya dengan segala macam pengalaman yang Bapak sudah miliki sebelumnya, dengan didukung oleh para wamen yang luar biasa dan seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian Keuangan yang sudah teruji, harapannya sama-sama, Pak, kita bisa mencapai dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris. Saya beri kesempatan kepada Golkar, Pak Mekeng. Silakan Pak Melkiades Markus Mekeng. Terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 11 yang saya hormati, Pak Menteri yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri, Bapak ada perempuan juga ya, Ibu Wakil Menteri juga ya, atau Ibu ya? Oh Dirjen, ya. Soalnya baru ketemu, baru lihat sekarang. Gitu. Baru lihat. Baru lihat, baru lihat sekarang itu. Ya. Baguslah untuk membuat semangat Komisi 11 itu. Soalnya yang di Komisi 11 ini banyak yang tua, jadi ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Menteri atas penunjukannya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ya ini suasana baru karena kita hampir 20 tahun dipimpin oleh seorang perempuan. Dan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang sudah memberikan dedikasinya kepada bangsa ini dan bermitra dengan Komisi 11. Ya saya kemarin menyikapi statement Pak Menteri pertumbuhan ekonomi 6-7%, saya sih senang gitu loh. Artinya punya optimisme. Sekarang tinggal optimisme itu dicarikan jalan keluarnya bagaimana. Pak Menteri, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita ini, kan kisarannya hanya di situ-situ aja. 5, 5,2, nggak jauh-jauh dari situ. Zamannya Pak SBY mungkin ada sekitar 6%, karena di situ komoditas sedang bertumbuh. Jadi ekonomi kita ini, APBN kita ini lebih banyak ditopang oleh volatilitas daripada komoditi yang berakibat pada penerimaan pajak dan lain-lain. Yang kita juga ketahui bahwa kewajiban kita untuk bayar bunga juga besar. Itu bisa 800 triliun. Kalau ini bisa dihilangkan 800 triliun, itu akan bagus sekali, Pak Menteri. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nabas sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan.
Klik YouTube Official iNews, join member hanya Rp10.000 per bulan.